Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat di mana sidang pra peradilan yang diajukan oleh Hasto atau tim kubu Hasto itu ditolak lagi oleh hakim. Ini artinya status Hasto tetap menjadi tersangka oleh KPK. Dan sampai hari ini Ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati belum menjenguk Hasto di sel. Apakah Ibu Megawati sudah angkat tangan mengurus Hasto? Bagaimana videonya? Kita lihat dan dengarkan berikut ini. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sehingga menurut hakim pra peradilan, untuk menghindarkan adanya putusan yang saling bertentangan, apalagi oleh penuntut umum perkara pokok telah melimpahkan perkara yang tentunya berpendapat bahwa perkara sudah lengkap baik secara formil maupun material kan dari peradilan pada sekarang ini, ya. Dengan telah dibacakannya putusan perkara ini, maka suragam perkara ini tidak bisa kita lanjutkan, dan dengan pembacaan ini maka formal perkara ini telah jatah ke sidang dan akan selesai dan tutup. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menggugurkan pra-peradilan Hasto Kristianto. Artinya, sah. Sekjen PDIP itu kini resmi jadi tersangka. Nah, kader banteng di mana nih? Bung Deddy Sitorus, Bung Guntur Romli, yang katanya ikut ajaran Bung Karno. Satunya kata dengan perbuatan, satunya mulut dengan tindakan. Kok sekarang malah sunyi senyap? Apa masih sibuk cari dalih? Atau lagi nyari yang bisa disalahin? Katanya ideologi, kok praktiknya beda? Ya, saya kira kita mesti menyampaikan terima kasih kepada hakim yang sudah memutus perkara ini dengan membenarkan sikap dari KPK yang mencoba menggugurkan permohonan pra peradilan. Ya. Jadi artinya apa yang saya mau sampaikan adalah bahwa pengadilan pun sudah mengesahkan bahwa permohonan pra peradilan kami gugur dengan tindakan KPK yang menurut hemat kami dilakukan dengan cara-cara akal-akalan dan cara-cara yang tidak menurut hukum. Artinya apa? Ya, kita sesalkan bahwa hal ini bisa terjadi. Karena ini akan bukan hanya sekedar permulaan bagi pengadilan dan juga bagi aparat penegak hukum yang lain, bagaimana membatalkan satu perkara kalau pihak yang menjadi tersangka itu melakukan perlawanan. Ya. Ini satu berita buruk di dalam penegakan hukum kita. Ini berita yang seharusnya tidak terjadi oleh aparat penegak hukum yang menyebut diri berintegritas. Usaha Hasto Kristianto untuk melakukan pra-peradilan kedua berakhir gagal. Hal ini memberikan pesan yang sangat tegas bahwa apapun yang dibangun sebagai narasi untuk mencari pembuktian dan pembenaran diri oleh tim kuasa hukum Hasto Kristianto bahwa Hasto tidak bersalah dan KPK melakukan tindakan yang di luar kewenangannya, itu sama sekali tidak penting lagi. Karena yang terpenting saat ini adalah Hasto mengikuti saja prosesnya dan akhiri polemik yang tidak menguntungkan bagi Hasto dan tim kuasa hukumnya. Dan yang penting bahwa ke depan, kalau memang Hasto tidak bersalah, pasti hukum akan berpihak kepadanya. Karena itu, biarlah hukum menemukan fungsi sebenar-benarnya untuk menjadi alat memberikan penegasan bahwa seseorang itu bersalah atau seseorang itu tidak bersalah. Hukum yang akan menemukan jalannya sendiri. Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Wih, mak kebo, hanya ngomong doang, pacrit. Ngomongnya aja gede,
Katanya dia gak bohong. Kalau Hasto ketangkap, gua datangin katanya. Buktinya Hasto ketangkap lo, Mak Banteng. Tuh, anak lo. Si Hasto, anak kesayangan lo udah ketangkap. Sampai sekarang gak ada kedengaran datang kau menjumpai itu. Kau jenguk pun tidak tuh anak kesayangan kau itu. Mak Banteng, Nek Sihir, Mak Lampir. Alah, ngomong doang. Mana berani kau datang. Takut kan, bahkan terseret juga gitu. Aduh. Kecewa ya. Iya, pasti. Kecewa, Itu pasti. mungkin kok nggak ditolong, nggak dibantu. Tapi untuk melakukan intervensi. Jadi jangan sampai nama Pak Prabowo yang rusak, Megawati yang diuntungkan gitu loh. Karena kalau dia intervensi, presiden yang rusak namanya. Sedangkan Hasto merasa lebih hebat lagi gitu loh, pakai bawa buku Bung Karno lah, ya kan. Itu juga itu sangat-sangat disayangkan gitu loh. Saya kira Pak Prabowo tidak akan mau merusak namanya dengan intervensi. Mbak Mega mengharapkan Pak Prabowo melakukan intervensi gitu loh. Makanya kecewa ujungnya kan. Ujungnya kecewa. Karena Pak Prabowo, Reaksinya retret misalnya tadi itu yang paling Ya. nyata ya Pak ya. bukan aksi itu, sebuah reaksi dari kejadian. Serang ya. Itu Megawati sudah kadaluarsa. Jadi dari segi paradigma juga semua sudah berubah kan di luar. Tapi dia masih dalam kungkungan setup ketua umum yang berkuasa penuh. Nah, setup paradigma di dalam internal ini secara tidak sadar dibawa keluar. Gitu loh. Makanya karena dia sudah kelamaan di situ. Seperti dulu kita bilang Pak Harto terlalu lama sehingga tidak sensitif lagi. Bahkan kita katakan kognitifnya sudah menurun gitu loh. Itu hanya pura-pura dan halusinasi aja. Nggak mungkin lah. Dia akan tetap, bahkan dengan hak prerogatif dia bisa meniadakan kongres kok. Terpilih lagi. Gitu. Mega tuh masih merasa reformasi yang kayak kita nih selalu mikir bagaimana perasaan Mega, ya kan? Bagaimana Mega bersikap. Tapi kita nggak pernah bertanya kenapa Mega tidak pernah memikirkan gimana perasaan. Masih itu buah perjuangan dia sendiri. Ya, akhirnya Mega tuh masih merasa reformasi itu buah perjuangan dia sendiri. Dan merasa yang kayak kita nih selalu mikir bagaimana perasaan Mega, ya kan? Bagaimana Mega bersikap. Tapi kita nggak pernah bertanya kenapa Mega tidak pernah memikirkan gimana perasaan kita gitu loh. Ya kan? Nah ini suatu kenyataan yang saya katakan sudah pincang gitu loh. Jadi contohnya Prabowo, kok Prabowo harus minta appointment ke Megawati? Siapa yang perlu? Harusnya Megawati yang minta appointment ke Pak Prabowo. Ya dengan saya telepon aja Pak Mayor Teddy, selesai. Udah let call sekarang Pak. Iya, let call Teddy. Selamat ya Pak, let call Teddy. Kira-kira di dalam konten itu bilang bahwa Jokowi lah yang membuat undang-undang revisi undang-undang KPK yang melemahkan KPK gitu ya. Itu ya, kalau antara PDIP dan Jokowi. PDIP kan Ibu Mega mengatakan Jokowi petugas partai. Nah, dari hubungan hierarki ini siapa yang bisa nyuruh siapa gitu loh. Iya kan? Nah, kedua, fungsi legislatif itu ada di mana? Hak budget, hak legislatif, pengawasan ada di DPR kan. Jadi kalau misalnya kalau benar misalnya saya juga nggak tahu Jokowi nyuruh, apakah mereka suka atau mereka takut? Mereka ketok palu bikin undang-undang yang disuruh itu. Kalau mereka tidak suka dan mengecam
kebijakan ini, mereka bisa tidak menjadwalkan di DPR. Walaupun misalnya yang lain disuruh ditekan mau, kan dia bisa mengeluarkan Minderheits nota atau dissenting opinion kalau voting kalah gitu loh. Tapi kan nggak ada itu. Atau pimpinan sidangnya nggak hadir aja 1 orang atau 2 orang, ngurangin jumlah pimpinan gitu kan. Betul. Atau pas paripurna walk out kayak yang biasa banyak kan terjadi kan. Betul. Ini kan menurut dari fakta-fakta tadi, tidak, alasan itu mungkin sulit diterima ya. Karena apalagi dia pernah menolak syahdan ya, konon ya, bahasa Tempo kan, konon gitu loh. Jokowi minta 3 periode langsung ditolak. Kenapa nggak seperti itu? Iya kan? Tapi semuanya juga kan pengakuan-pengakuan yang kita tidak tahu gitu. Kita hanya mendengar aja. Tapi logikanya kekuasaan partai politik itu lebih besar ya, dalam hal membuat undang-undang. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video dari sidang pra-peradilan yang diajukan oleh tim kubu Hasto itu ditolak lagi oleh hakim. Ini artinya status Hasto tetap menjadi tersangka oleh KPK, dan sampai hari ini juga kita belum melihat, belum mendengar Ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati menjenguk Hasto di sel. Apakah Ibu Megawati ini sudah cuek, sudah bosan mengurus Hasto? Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.